Coba perhatikan dia. Astagfirullah, ngagetin aja sih. Habisnya kita salah ambil posisi. Masa di sini? Ya udah, yuk pindah. Halo guys, di depan saya sudah ada Al-Quran nih. Kita akan coba buat konten ekstrim dengan kitab suci ini. Lalu kita lihat apa yang akan terjadi. Waduh, gawat Julip. Kenapa memangnya? Sepertinya dia mau buat konten yang merendahkan Al-Quran. Benarkah? Berani sekali dia. Ya Allah, maafin aku ya. Ini cuma bercandaan aja kok. Aku tidak serius. Ya. Kalian siapa? Kita adalah penjaga hatimu. Memang apa salahku? Kamu pura-pura nggak tahu atau beneran belum tahu bahwa menghina Al-Quran adalah dosa besar? Iya, aku tahu. Tapi aku nggak serius kok. Hanya bercanda aja. Tidak ada bedanya. Benarkah begitu? Benar, siapapun yang menghina Al-Quran, walaupun hanya candaan, mereka bisa saja dihukumi murtad atau kafir setelah beriman dan akan mendapat azab dari Allah. Tolong, ampun. Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman agar kau selamat hari ini. Tapi justru kamu jadikan sebagai bahan candaan. Maka rasakanlah. Hap. Kasihan sekali kamu ya. Padahal jika kamu memuliakan Al-Quran, bisa saja memberikan syafaat atas izin Allah untuk membebaskanmu. Iya, aku salah. Aku menyesal. Ini adalah hari pembalasan. Penyesalanmu tidak akan berguna. Ya. Tidak, maafkan aku ya Allah. Aku tidak tahu. Dan sekarang kamu sudah tahu. Maka muliakanlah Al-Quran sebagai pedoman hidupmu. Baik, aku akan memperbaikinya dan lebih serius lagi mempelajari Al-Quranku. Baiklah, semoga Allah menerima taubatmu. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kalian selalu berolok-olok? Tidak perlu kalian meminta maaf, karena kalian telah kafir sesudah kalian beriman. Jika kami memaafkan sebagian daripada kalian karena telah bertaubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Bro, bentar lagi masuk waktu zuhur. Siap-siap kamu adzan. Kenapa mesti aku? Kamu aja dong. Kamu aja lah. Enggak, kamu aja. Kamu. Culap, sepertinya keutamaan azan belum ditemukan di sini. Benarkah? Tuh, kamu lihat sendiri kan? Biasa aja guys, gak usah ngegas. Udah, yuk kasih paham mereka. Siap. Kenapa pada nggak mau jadi muadzin? Hah? Jawab saja, nggak usah takut. Jadi muadzin itu kurang dipuji, nggak seperti jadi imam jamaah. Kalian cari pujian atau ridho Allah? Sabar Julip. Tahukah kalian bahwa pekerjaan azan atau muadzin adalah orang yang istimewa kelak di hari kiamat? Benarkah? Tidaklah azan didengar jin, manusia, batu dan pohon, kecuali mereka akan bersaksi untuknya. Ya Allah, kami bersaksi, dia adalah orang yang baik. Kesaksian itu akan memberatkan amal baikmu saat perhitungan amal. Seluruh benda yang basah maupun yang kering yang mendengar azannya akan memohonkan ampunan untuknya. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, maafkanlah dia. Bangunlah menuju rahmat Allah. Allah telah memaafkan sisa-sisa dosamu. Sungguh, lihatlah hambaku ini. Dia mengumandangkan azan dan beriqomah untuk menunaikan sholat. Dia takut padaku. Aku telah mengampuni hambaku dan memasukkannya ke dalam surga. Dengar tuh, itu baru sebagian saja. Loh, mana mereka? Mereka sudah masuk rebutan mau azan. Yuk balik, sebentar lagi azan nih. Dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan bahwa andai saja orang-orang tahu rahasia keutamaan azan, maka mereka akan saling berebut, bahkan rela meski harus dilakukan dengan cara mengundi. Akhirnya cair juga bonus bulan ini. Nah, berikan aku sedekah. Bapak ini siapa ya? Keluarga bukan? Tetangga bukan? Kenapa minta saya?
Iya, saya tahu nak, tapi saya belum makan 3 hari. Bukan urusanku. Aku cari uang susah payah, jadi aku harus menikmatinya, bukan orang lain. Baiklah kalau begitu nak. Amit-amit tuh orang, minimal kasih koin kek. Boro-boro ngasih koin, malah bentak-bentak. Ya udah, kita kasih paham aja dia. Siap. Siapa kalian? Mau minta-minta lagi? Apa kamu bilang? Sabar Julip. Kita adalah penjaga hatimu. Terus apa mau kalian? Apa kamu hafal surah Al-Humazah? Iya, hafal. Hafal doang, gak ngerti isinya apaan. Emang apa? Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Tolong, diamlah. Kalungkan harta yang dia kumpulkan semasa hidupnya. Siap. Tidak, itu bukan hartaku. Itu adalah api yang akan menyiksaku. Beginilah jika harta itu tidak dikeluarkan zakat dan sedekahnya, harta itu akan menjadi bara api yang menyala-nyala. Aku mohon, jangan ikat itu padaku. Udah, nyalakan apinya dan biarkan dia terkubur ribuan tahun di sini. Tidak. Tolong. Gimana? Masih mau jadi orang pelit di dunia? Tidak, aku akan mulai menunaikan kewajiban dari hartaku. Nah, gitu dong. Cakep. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutama. Dan tahukah kamu apa hutama itu? Yaitu api Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Pak, belikan HP baru dong. HP kamu kan masih bagus nak. Iya sih pak, tapi aku pingin tipe yang terbaru, biar nggak ketinggalan tren. Alah, paling juga modelnya aja yang baru. Udah pakai yang ada aja. Bapak ini nggak asik nggak sayang sama anak. Bukannya gitu, tapi kita nggak boleh menyanyiakan uang untuk hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Itu sama halnya boros atau mubazir. Males pokoknya aku nggak mau tahu. Harus beli HP baru. Wih, dapat juga HP baru. Selamat tinggal HP lama. Semoga kamu tenang di alam sana. Cie, HP baru nih bro. Nih baru aja mau unboxing. Hah? Gak usah kaget gitu, kayak lihat hantu aja. Kita kan temenan. Amit-amit gak mau temenan sama kamu. Langit, bisakah kau turunkan petir? Sungguh malang nasibku. Mereka suka mengikuti sifatku, tapi tidak pernah menganggapku. Maksudnya, maaf, jadi curhat. Intinya siapapun yang memiliki sifat boros atau suka kemubadiran, maka otomatis dia jadi temanku. Kok bisa? Ya bisa dong, kan sudah jelas ayatnya. Coba kamu baca surat Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi kamu ini setan yang dimaksud itu? Tolong aku. Tenang saja kawan, aku akan setia menemanimu di neraka ini. Tidak, ini semua gara-gara kamu. Kamu yang membuatku tersesat semasa hidup. Namanya juga teman sejati. Berbuat dosa bersama, masuk neraka juga bersama. Tidak, jangan. Astagfirullah, apa yang sudah aku perbuat? Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Mantap. Pak Supri, tolong bantuin. Ada apaan si Joko panggil-panggil? Ganggu ngopi aja. Ayo Pak Supri, bantuin, berat nih. Waduh, beli TV baru segede itu, kok bisa ya? Padahal kan aku yang kerja keras dan rajin berdoa. Harusnya kan aku yang mampu beli itu duluan, bukan dia. Ayo, kok malah bengong? Iya, bentar. Pokoknya gimana pun caranya, dia harus gagal memiliki TV itu. Iri, bilang bos. Kamu siapa? Yaelah, masih nanya. Masa nggak tahu siapa aku? Enggak, emang siapa? Makanya, jangan kepedean Julip. Kita adalah penjaga hatimu.
Kenapa Bapak merasa iri padanya? Ya jelas dong. Secara aku lebih kerja keras dan banyak doa dibanding dia. Nah, ini nih yang bikin sifat iri itu dibenci oleh Allah. Emang kenapa? Karena dalam sifat iri itu selalu menganggap dirinya lebih baik dan lebih pantas menerima nikmat Allah daripada orang lain. Apalagi udah iri masih pakai dengki. Itu lebih parah lagi. Maksudnya, karena sifat dengki itu selalu mengharap agar nikmat orang lain dihilangkan. Dengar tuh, jangan sampai menyesal jika kelak justru pahalamu yang akan dihilangkan. Benarkah? Jagalah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasad merusak kebaikan, sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Ibarat surga sudah ada di depan mata dan pahalamu akan menjadi pijakannya. Tapi kamu gagal menggapainya hanya karena pijakanmu itu hangus dibakar oleh api iri dengkimu. Jadi gitu ya, sayang juga ya pahala kalau hilang. Makanya jauhi sifat iri kepada sesama. Tapi kalau iri dalam hal kebaikan bagaimana? Nah, kalau itu bisa jadi boleh, dengan tujuan memotivasi diri agar menjadi orang yang lebih baik. Tidak diperbolehkan iri hati kecuali terhadap dua orang. Orang yang dikaruniai ilmu Al-Quran oleh Allah, lalu ia membacanya malam dan siang hari. Dan orang yang dikaruniai harta oleh Allah, lalu ia menginfakkannya malam dan siang hari. Julip, capek nih, istirahat dulu ya. Iya deh. Jangan geli tahu. Haha, tapi kamu suka kan? Julip, kayak ada suara di gubuk itu. Masa sih? Coba kamu periksa. Asyap. Iya sih, tapi pelan-pelan aja ya. Udah, tenang aja. Kamu diem saja. Hah? Mereka berdua nggak pakai celana. Gaswat Julip, sepertinya mereka mau mencoba melakukan zina. Kamu yakin? Yakin. Ayo cepetan sebelum gol. Gol? Yang bener aja dong. Zina apa sepak bola? Aduh, gimana ya bahasnya? Mumpung masih pemanasan. Pemanasan? Kan di sini emang udah panas. Terserah deh, cepetan samperin. Tunggu dulu, kayaknya ada gempa bumi deh. Udah, nggak apa-apa. Tanggung nih. Pakai celana kalian atau gubuk ini aku runtuhkan. Sepertinya ada yang melihat kita. Ayo cepetan. Iya, ya, bentar. Apa yang kalian lakukan di sini berduaan? Hah? Kami Dengar, laki-laki dan wanita yang bukan mahram itu dilarang berduaan. Kenapa emangnya? Masih nanya. Kalau berduaan ya begini jadinya. Setan selalu menggoda untuk berbuat zina. Emang masalahnya apa sih kalau zina? Kan suka sama suka. Tenang Julip. Masalahnya, apakah kalian siap menerima murka Allah kelak di akhirat? Kemudian aku menengoknya. Lalu aku dapati di dalamnya laki-laki dan perempuan yang telanjang. Tiba-tiba mereka didatangi api dari bawah mereka. Mereka pun berteriak-teriak. Aku bertanya, siapa mereka? Keduanya menjawab, adapun laki-laki dan perempuan yang berada di tempat seperti tungku pembakaran, mereka adalah pezina. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak mau. Jika begitu, segeralah bertaubat kepada Allah dan jangan mengulanginya. Baiklah, ya sudah, aku permisi dulu ya, antarkan dia pulang. Nggak bisa. Hah? Kenapa? Nanti berduaan lagi, dosa lagi. Terus gimana aku pulangnya? Suruh kerabatmu yang menjemputnya. Jangan sampai setan kembali memperdaya kalian. Nah, ini nih yang gak aku suka kalau toilet digratisin. Pada suka lama-lamaan di dalam. Emang kamu ngapain sih Culap? Ke toilet segala. Cuci muka doang biar glowing. Tapi antrinya udah mau sejam. Udah, dobrak aja deh. Siapa tahu nggak ada orangnya. Tadinya aku juga mikir gitu. Tapi pas mau dobrak, kayak ada suara aneh di dalam. Suara apaan? Nggak tahu. Coba kamu cek. Suara apaan ya? Misterius banget. Jangan. Culap, coba kamu periksa. Apa ada yang mencurigakan? Toiletnya bersih sih, tidak ada yang aneh. Tapi kenapa kamu lama-lamaan di toilet? Dan kedengaran ada suara aneh dari dalam. Oh, itu aku lagi bersihin toilet kok. Gosok-gosok. Ya, gosok-gosok. Hah? Apaan nih? Culip, coba lihat ini. Emang ada ya sabun bentuknya beginian?
udah biasa tuh. Pabrik sekarang memang aneh-aneh kalau nyetak produk. Aman. Tapi ini bukan cetakan pabrik. Ini sengaja dilubangi, Julip. Benarkah? Aduh, kena deh. Ish. Jadi kamu lagi? Oh nana. Iya, aku ngaku deh. Dengar, istimna atau bahasa gaulnya baik itu dilakukan oleh laki-laki atau dilakukan oleh wanita adalah hal yang dilarang dalam Islam. Hal ini didasarkan pada sebagian hadis, Allah melaknat orang yang menikahi tangannya, dan sesungguhnya Allah merusak umat yang bermain alat kemaluan. Mengerikan sekali. Aku tidak mau terjadi seperti itu. Jika begitu, segeralah bertobat dan jangan mengulanginya. Iya, aku tidak akan mengulanginya. Nah, gitu dong. Cakep. Tapi aku belum siap menikah. Aku takut terjerumus zina. Jika kamu bersungguh-sungguh menjaga kehormatanmu, maka Allah akan memudahkan apa yang menjadi hajatmu. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Julip, apa benar mereka target kita? Kayaknya benar deh. Coba kita pastikan dulu. Gak ada yang lihat kamu kesini kan? Kayaknya enggak sih, aman kok. Bagus deh kalau gitu. Terus kita mau ngapain ketemuan di sini? Aku pengen bahas ke depannya hubungan kita bagaimana. Ya udah kita begini aja, kan kita sama-sama sudah punya pasangan. Kamu yakin gak keberatan jika kita selingkuh hanya untuk bersenang-senang? Yakinlah, asal jangan lupa Apaan? sering-sering kasih uang jajan. Kalau bisa dilebihin. Kalau soal itu mah beres. Julip, udah fix mereka adalah selingkuhan. Oke, yuk gaskan. Oh, kamu ketahuan. Hah? Siapa kalian? Harusnya aku yang nanya. Siapa kalian? Dan ada hubungan apa kalian diam-diam ketemuan? Kita hanya masih hubungan hubungan keluarga pekerjaan kok. kok. Dari jawaban aja udah nggak kompak. Ketahuan bohongnya. Percuma kalian bohong dan sembunyi-sembunyi. Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Apa kalian tahu dalam perselingkuhan itu menyimpan banyak sekali dosa? Sungguh. Pertama, dengan selingkuh kalian berdosa karena telah berkhianat kepada pasangan. Kedua, dengan selingkuh kalian berdosa karena melakukan banyak kebohongan. Ketiga, dengan selingkuh kalian berdosa karena mendekatkan atau bahkan melakukan zina. Keempat, dengan selingkuh kalian berdosa karena memubazirkan harta yang keluar. Kelima, dengan selingkuh kalian telah berdosa karena menyia-nyiakan keluarga. Tidak, aku tidak mau disiksa seperti itu. Bertobatlah sebelum Allah benar-benar menurunkan azabnya. Ya sudah, segera bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Baik, aku akan memperbaikinya. Aku juga akan memperbaikinya. Ketika khianat itu terjadi di suatu rumah, akan hilanglah keberkahan. Begini Mbah, aku pengen nanya perihal masa depanku. Oke, mau tanya tentang apa? Jodoh, kesuksesan, atau bahkan umurmu? Semuanya Mbah, beritahu aku semuanya. Baik, mari kita mulai. Julip, bahasa apaan mantranya? Kayaknya India deh. Itu ada cori-cori cupke-cupke. Bukannya bahasa Korea ya? Tadi bilang opa-opa. Tahu nggak penting. Menurut hasil penerawangan saya, jodohmu agak susah. Bisa dibilang kamu akan jomblo seumur hidup. Dari segi kesuksesan juga sangat mustahil. Hanya 10% saja kemungkinannya. Itu semua terjadi karena usiamu sangat pendek di dunia ini. Jadi aku akan mati Mbah? Tenang saja, semua itu bisa dirubah kok. Asal ada Simba batuk. Oh enggak, maksudnya itu fulus. Kalau itu beres Mbah, akan saya transfer ya. Asal takdir saya direvisi. Oke, siap. Lega deh. Akhirnya nasib buruk yang membayangiku selama ini sudah teratasi. Culap dan Culip. Loh, kok tahu? Aku kan sering nonton YouTube kalian. Lalu kenapa kamu masih datang pada peramal itu? Emang gak boleh ya? Kan kalian belum buat videonya. Dengar, mendatangi peramal itu bisa menggugurkan pahala sholatmu. Benarkah? Barang siapa mendatangi peramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu,
maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Jadi sia-sia dong sholatku, dan akan lebih berbahaya dosanya jika kamu mempercayainya. Sungguh. Barang siapa mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Tidak, jangan sampai itu terjadi padaku. Makanya, jangan sekali-kali diperdaya oleh bisikan syaitan. Baiklah, untung kalian datang. Makasih ya. Tunggu, nggak minta tanda tangan dulu. Jangan sok ngartis deh. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Julap dan julip, tunggu pembalasanku. Julip. Kalian mau bermain-main denganku? Baik, mari aku ajari caranya bermain-main. Hahaha. Julip, aku merasa hal buruk akan terjadi pada kita. Apaan? Bagaimana kalau si dukun kemarin tidak terima, terus menyerang balik dengan sihirnya? Seperti santet gitu maksudnya? Ya bisa jadi kayak gitu. Tenang saja, asal kita sungguh-sungguh berlindung pada Allah, syaitan dan sihirnya tidak akan mampu melawan. Mari kita coba yang ini. Setan alas setan roboh iki wayahe wis pas, ayo padha muduna. Julip, coba lihat itu. Berani sekali dia. Hap, ya, permulaan yang bagus Julip, tapi bagaimana dengan yang ini? Rojo demi teratau kredit ratu gitu rapat gaul. Iki aku pamit, ayo padha bejudul. Julap, awas. Hap, ya, hap, ya, Julap, ayo oke? Yes, aku rapopo. Wadalah, gagal maneng. Kenapa selalu begitu sih? Karena tukang sihir tidak akan pernah beruntung dari manapun ia datang. Kalian kesini juga rupanya. Dengar, dengan mengerjakan sihir, kamu termasuk orang yang kompromi dengan para syaitan dan bisa saja dihukumi kafir bersamanya. Nabi Sulaiman tidaklah kafir, akan tetapi para syaitanlah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Tolong. Sungguh aku telah rusak. Bagaimana aku mempertanggungjawabkan semua ini di akhirat nanti? Tenang saja, Allah maha luas pengampunannya, asal kamu sungguh-sungguh bertaubat dan mau meninggalkan sihirmu. Baiklah. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerukan agar kita semua menjauhi 7 perkara yang merusak. Satu di antaranya adalah sihir.